Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya mau melihat lambaian-lambaian tangan yang sungguh Tuhan Yesus berkati. Kita boleh beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Bapak Ibu. Kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita boleh beri sapaan kanan kiri, kita ucapkan Shalom. Kita mau sama-sama menikmati hadirat Tuhan di pagi hari ini Bapak Ibu. Kita mau sembah Tuhan lebih lagi, amin. Kita mau agungkan nama Tuhan. Kita mau puji Dia di tempat yang maha tinggi. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi setiap kami Tuhan. Kesempatan yang mau kami pergunakan sebaik mungkin di sepanjang hidup kami. Yaitu berdiam di bawah kaki Tuhan. Menyembah Tuhan. Mendengarkan apa yang mau Tuhan sampaikan bagi setiap kami Tuhan. Biar pagi hari ini bukan sebagai rutinitas kami datang ke rumah Tuhan. Tapi bentuk kerinduan hati kami untuk kami lebih lagi menyembah-Mu Tuhan. Agar kami bisa menyampaikan bentuk ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Ucapan terima kasih kami di hadapan Tuhan. Kesempatan hari demi hari, kesehatan yang masih Tuhan berikan, organ tubuh kami yang masih bekerja dengan baik Tuhan, semuanya karena kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan, karena anugerah-Mu bagi setiap kami Tuhan. Tidak ada yang bisa kami sombongkan di hadapan-Mu Tuhan, kami begitu kecil dan tidak berdaya tanpa-Mu Tuhan Yesus. Kami mau datang dengan segenap hati kami, menghampiri Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, amin. Dipersilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu. Kami mau sembah Engkau lebih lagi Tuhan. Menyembah-Mu di tempat yang maha kudus lebih lagi Tuhan. Sebab Kau layak Tuhan, sebab Kau layak Tuhan, Kau layak. Mari sembah Dia di dalam roh dan kebenaran Bapak Ibu Saudara. Sebab Engkau kudus Tuhan, Kau kudus Tuhan, Kau layak Tuhan, Kau layak Tuhan.
Engkau kudus di tempat yang maha tinggi. You are holy God, holy God. Are you Lord God? Mari beri penyembahanmu lebih lagi untuk Tuhan yang maha kuasa. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy God, holy God. Are you Lord God Almighty? Oh, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Jesus, worthy is the Lamb. Mari lebih lagi katakan, You are holy God, You are holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Yes, Jesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan nyatakan, You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy. Sekali lagi katakan, Amen. Oh, You are holy God, You are holy, You are holy, You are holy, You are holy, You are holy. Holy, holy, holy God. You are holy, You are holy God. You are holy God. Oh, mari beri tepuk tangan yang lebih terbaik lagi untuk Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Ini persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini korban syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau bakar di hadapan Tuhan, menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. You are holy God, holy Biar seluruh yang bernafas memuji-Mu Tuhan. Gunung tunduk, laut bergelora, hanya mendengar nama-Mu Tuhan. Oh, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak. Oh, Engkau sungguh layak. Oh, haleluya, haleluya. Oh, yes
sama-sama di hadapan Tuhan lebih lagi. Nyanyikan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Oh, mari beri tepuk tangan yang terbaik untuk Dia, yang terbaik. Kami sungguh merasakan hadirat-Mu yang luar biasa Tuhan, memenuhi setiap kami yang haus akan Engkau di pagi hari ini, yang lapar akan Engkau pada pagi hari ini, yang rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau mempersembahkan yang lebih terbaik lagi bagi Tuhan. Kami mau menari, kami mau melompat bersuka cita bagi Tuhan, yang siap untuk memuji nama Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Sebab anggur baru tercurah bagi setiap kami Tuhan. Dari tempat ini urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan
atas kanan kiri kita katakan kita dipenuhi dengan apinya Tuhan. Kita dipenuhi dengan apinya Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kita Bapak Ibu. Kami mau duduk diam di hadapan-Mu Tuhan. Mendengarkan apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan. Bukan hanya kami dengarkan Tuhan, tapi kami lakukan sepanjang hidup kami Tuhan. Berikan kami telinga seperti seorang murid Tuhan. Sebab firman-Mu terang bagi jalan orang yang percaya Tuhan Yesus. Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah penyelamatku, oleh kasih dan anugerah-Mu, ku dijadikan baru. Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah penyelamatku. Sebab ini bentuk ketatan kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kasih dan anugerah-Mu, ku dijadikan baru. Dan ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalam. Mari beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kami sambut kebenaran firman-Mu Tuhan. Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah penyelamatku, oleh kasih dan anugerah-Mu, ku dijadikan baru.
Haleluya. Makasih Roh Kudus. Makasih Roh Kudus. Terus beracara dan berkarya menjamah, membaharui, memulihkan ya Tuhan. Engkau yang bertambah-tambah, kami semakin berkurang-kurang, sehingga hidup kami bukannya kami lagi, tapi Christ live in me. Tuhan yang hidup dalam kami. Roh Kudus jamahlah, Roh Kudus baharuilah, Roh Kudus pulihkanlah. Terima kasih, kami siap menerima jamahan Tuhan, pembaharuan dan karya-Mu dalam hidup kami, mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami sekalian. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan suara Roh-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Yang mengasihi Tuhan Yesus katakan, amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, bersyukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada hambanya, Pak Pendeta Rudi dan Ibu Vivi. Saya beroleh kesempatan kembali menyampaikan firman. Tetap semangat. Haleluya. Di penghujung ya, mendekati penghujung. Udah mulai persiapan Natal. Kadangkala semangatnya mulai pudar, mulai redup, mulai luntur. Ya, api cinta itu tidak berkobar-kobar. Ya, tapi saya ingin kita membahas tentang ini ya, roh yang berkobar. Itu tema dari pusat sebenarnya. Nanti sore saya khotbah ini, saudara, roh yang berkobar. Ada semangat, ada spirit yang berkobar. Burning, berkobar, nyala. Tapi berapa banyak yang burning out, burn out. Burn out itu gosong kebakaran, ya. Burn out, kebakaran. Nah saudara, kebakarannya kenapa? Saya berharap di jemaat sini nggak ada ya. Kalau jemaat saya ada tuh yang kebakaran. Karena judol, tahu nggak judol? Habis 800 juta lebih. Sampai istrinya minta cerai. Anak remaja. Habis pinjol 500 juta. Anak remaja 500 juta, anak pemudi, ini remaja putri, ini pemudi 500 juta lebih. Ya. Dan barangnya nggak ada. Bingung saya, mana? Nggak ada duitnya. Tapi habis, burn out. Tuhan tidak ingin kita burn out, katakan bersama burn out. Tapi burning. Burning itu menyala, berkobar. Ya. Berkobar, ada gairah, ada semangat. Ya, ada hati yang mengasihi Tuhan, dipenuhi dengan hati. Dan dalam Imamat pasal 6, ayat 12 sampai 13, Tuhan berfirman kepada Musa dan kepada Harun yang menjadi jubirnya Musa. Api di bait Allah tidak boleh padam. Api itu harus terus menyala. Setiap pagi imam harus membawa kayu bakar dan juga menyalakan apinya. Tidak boleh padam. Ya, Tuhan ingin agar api kita tidak padam. Ya. Dan Alkitab mengatakan dalam Amsal ditulis 17-18 tentang semangat. Ya. Semangat itu api. Semangat roh yang berkobar dalam hidup kita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah, yang kecewa, yang pudar, mengeringkan tulang. Dalam terjemahan lain ditulis begini. Hati yang gembira seperti obat, mendatangkan kesembuhan. Tapi hati yang tidak gembira mendatangkan penyakit. Ya, jadi orang kalau hatinya nggak gembira, penyakit datang bertubi-tubi. Ya, banyak sekali penyakit datang dalam kehidupan. Nah saudara, mau terus bergembira, amin. Dan firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 11 berkata demikian. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Dan apa? Layanilah Tuhan. Ada roh yang berkobar. Ada roh fervent in spirit. Ada roh yang menyala-nyala. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ya tadi, saya lihat nih ya. Yang korban pay letter, judol, pinjol, itu mundur. Mengundurkan diri dari pelayanan. Padahal aktifnya super. Pelayanannya luar biasa. WL-nya hebat. Ya, di depan ribuan orang. Hebat sekali, semangat. Tapi begitu kena korban menggeletak, sudah mundur. WA, saya mengundurkan diri. Saya berharap di sini tidak ada yang mundur. Amin. Kita bukan mundur,
moving forward, maju terus, pantang mundur. Ya, saudara, hendaknya rohmu menyala-nyala dan apa? Layanilah Tuhan. Itu dampak dari roh yang menyala-nyala. Ya, orang kalau nggak ada semangat, ya, orang kalau nggak punya semangat rasanya bosan hidup. Di Alkitab ada yang burn out, hamba Tuhan yang hebat, ya, mengalahkan ratusan nabi Baal. Tapi ketika dia burn out, dia minta mati. Siapa namanya? Elia. Ya. Karena dia burn out. Bukan menyala tapi burn out. Gosong, kebakar. Lemah dan minta mati. Tapi orang yang rohnya menyala-nyala itu rindu terus melayani Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan dikatakan, sekali lagi, jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Karena ada semangat, ada gairah, ada kasih untuk Tuhan. Ini bukan emosi sesaat, saudara. Kalau cuma emosi sesaat, walah, lagi fall in love, ya, lagi jatuh cinta, langsung pengen kawin. Tapi ternyata Profesor Doktor Cinta berkata, cairan cinta di otak kita cuma tahan 3 tahun. Ya, iya, Profesor Cinta yang ngomong. Dari setelah 3 tahun, bubar. Ya, bahkan kalau yang artis-artis sih seumur jagung, nggak sampai 3 tahun udah bubar. Itu yang lagi heboh-heboh tuh, yang kawinnya heboh-heboh terus, lihat aja nanti sebentar. Ya, tungguin waktunya. Ya, saudara, itu cuma cinta sesaat, itu cuma kobaran saat. Memang Yesus menegur, mana itu cinta mula-mula? Dulu waktu baru Kristen semangatnya luar biasa, semangat mengasihi Tuhan, semangat melayani Tuhan. Tapi sekarang endingnya, aduh, sudah mulai pudar, redup, ya, seakan-akan sudah hilang. Tuhan ingin agar kita terus menyala bagi Kristus, ya. Tapi sekali lagi itu harus api Tuhan. Sebab dalam Imamat 10, anaknya Harun ada 2, ya, Nadab dan Abihu membawa api yang asing, ya, api dunia, bukan api Tuhan. Dan mereka dua-duanya dibakar oleh api Tuhan, dibinasakan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan berkata kepada Harun, gak boleh nangis. Ya, anaknya dua-duanya mati, gak boleh nangis. Sebab kalau nangis, kalau berduka lebih lagi dihancurkan. Ya, alasannya cuma satu, membawa api asing di hadapan Tuhan. Kalau melayani Tuhan jangan pakai api asing, katakan amin. Apinya api tadi apa? Roh Kudus, ya. Api yang harus menyala itu karena api Roh Kudus. Ada yang melayani Tuhan motivasinya lain, saudara. Semangat sekali melayani Tuhan. Saya heran tuh ada jemaat, ya, pagi, siang, sore datang terus, pegang terus, nggak izinkan orang lain melayani kecuali dia. Ya, terus aja dia. Waduh, saya lihat semangat, bergairah, cinta Tuhan. Jadi saya anggap seperti anak. Ya, 20 tahun saya di Tasik, 18 tahun saya di Harapan Baru, Bekasi. Jadi saya anggap anak. Setiap sore datang ke kantor tuh makan. Udah ada makanan tersedia di kantor kan. Ada banyak orang, ada berapa waktu itu 10 orang kali ya. Disediakan makan siang, makan malam, tuh Pak makan. Tiap kunci kantor saya serahkan, kunci gereja saya serahkan. Ternyata semangatnya lain, saudara. Kenapa semangat melayani Tuhan? Ternyata selama bertahun-tahun diam-diam dia nyolong, saudara. Ya. Semua harga sound system di markup semua. Harga 500.000 jadi 1,5 juta. Harga cover 1 juta bisa jadi 3 juta. Dan dia bukan cuma nyolong harga-harga. Tapi pas 5 menit. Pas 5 menit di WL nih. WL melayani Tuhan pas 5 menit. Tiba-tiba dia keluar. Karena kan sound system udah beres. Dia keluar tuh. Dia masuk ruangan PW. WL singer. Semua dompet ada di situ. Ya, ada dompet diambil 4 juta, diambil 3 juta, diambil 2 juta. Enggak diambil semuanya, saudara. Sengaja disisain berapa. Ya, ternyata bertahun-tahun nyolong. Tapi roh Tuhan bicara sama saya, ya. Saya duduk paling depan. Tiba-tiba kok tersingkap. Cuma mungkin seperdetik aja. Loh, kok saya lihat dia masuk ke belakang. Di belakang mimbar. Ada apa? Kalau orang sound system masuk ke belakang mimbar, tujuannya harusnya apa coba? Harusnya ngapain coba? Memperbaiki sound kan? Kok dia gak muncul? Tiba-tiba kan ada CCTV itu ya. Besok Senin saya buka CCTV. Ibadah 1 gak kelihatan. Ibadah 2 gak kelihatan. Ibadah 3 gak kelihatan. Kok modusnya sama?
5 menit sesudah WL tiba-tiba selalu pergi. Tapi kok perginya lama? Kemudian kita bandingin nih. Ini orang pergi ke toilet. Tadi saya pergi ke toilet lama enggak? Kan enggak lama. Karena tujuannya ke toilet. Yang pergi ke toilet cepet banget kok dia enggak nongol-nongol. So wah, ternyata akhirnya ditangkap basah. Dan akhirnya ngaku. Karena ini semangatnya luar biasa. Semangat melayaninya luar biasa. Tapi rupanya ada api asing. Ada modus. Ada motivasi yang berbeda. Nyolong. Ya. Saya harap di sini nggak ada ya. Cuma ada di sana. Yang terakhir guru sekolah minggu. Sama. Semangat melayani datang terus. Bukan hari minggu juga datang. Bukan hari minggu juga datang. Saudara. Datang ke sekretariat. Datang ke kamar. Nggak taunya duit pengerja diambilin semuanya. Sekarang ketahuan akhirnya pindah ke gereja dekat sini nih. Yang di mall. Dekat sini aja. Nggak tahu, saya bukan di sini ya. Dekat sini aja. Pindah di gereja mall. Yang jumlah jemaatnya ribuan itu. Nah saudara, saya berharap nanti di situ dia nggak modus lagi. Ya, kan di sana jemaatnya cuma 500-an, di saya kan cuma 500 yang datang. Lalu di situ 1000 lebih. Jadi lebih banyak di targetnya. TO, target operasinya lebih banyak. Janganlah, ya itu api asing. Api asing. Semangat, gairah. Kelihatannya ada passion, ya. Tapi ternyata ada modus. Tapi pada akhirnya Tuhan akan binasakan. Rohmu terus menyala-nyala. Untuk apa? Layani Tuhan. Ada semangat. Nah saudara next ya. Saya ingin, maaf tadi sebenarnya saya mau pakai yang ini supaya cepat. Karena waktunya terbatas ya. Ada perjamuan kudus. Next. Mari baca bersama-sama 2-3. Jangan takut untuk dibakar oleh rohnya. Api yang memurnikan. Tidak pernah dimaksudkan untuk apa? Menghancurkan kita. Tapi untuk membentuk kita. Serupa dengan gambaran Kristus. Saudara saya diajak ke Bandung oleh toko emas. Ada jemaat dulu punya toko emas. Ya. Dan ternyata di Bandung itu tempat peleburan emas. Di Jalan Otista itu ada tempat peleburan emas. Ternyata nggak sembarangan orang boleh masuk. Ya. Orang nggak boleh sembarangan masuk ke dalam tempat peleburan emas. Diperiksa macam-macam. Nah yang ngajak saya toko emas. Udah langganan berpuluh-puluh tahun. Mungkin ada 40 tahun, 50 tahun ngelebur emas. Dia bawa emas perhiasan tuh. Emas perhiasan, kalung gelang, mau dilebur. Dan maaf ya, hati-hati ya. Ternyata emas perhiasan itu, emasnya cuma dikit. Yang lainnya itu cuma campuran. Dia bawa emas banyak sekali. Terus setelah dilebur, dia tunjukin, nih tinggal segini. Ya, tinggal cuma berapa? Dari berapa kilo, tinggal sekilo doang. Jadi yang 2 kilo itu bukan emas. Ayub 23 ayat 10 berkata, engkau tahu jalan hidupku. Seandainya engkau menguji aku akan keluar seperti emas murni. Dan saudara tahu air mendidih 100 derajat. Emas mendidih 1064 derajat. Ya, bayangin berapa kali. Pernah kena air mendidih apa enggak? Pernah kena air mendidih enggak? Masa saya lagi masak air ketiduran, tiba-tiba ya jatuh ya karena ketiduran di depan dulu karena bikin macam-macam ya, bikin kue, bikin apa waktu saya masih remaja. Waduh kena air panas juga nggak enak sudah ya. Waduh sakitnya luar biasa, melepuh sedemikian rupa. Itu 100 derajat. 1064 derajat memurnikan. Yang emas muncul, yang bukan emas minggir. Nah saudara itulah cara Tuhan menguji kita ya. Kadang-kala api itu memurnikan. Katakan api memurnikan. Saudara jangan hindari api Tuhan ya. Api itu menguduskan, api itu memurnikan sedemikian rupa. Bukan untuk menghancurkan, bukan untuk membuang kita, tapi untuk membereskan kita. Kalau ada yang kurang beres ya, dimurnikan dengan api ya. Coba lihat Ayub ya. 10 anaknya mati bersama-sama dalam waktu sehari. 7 laki 3 perempuan. Semua hartanya ludes dalam waktu sehari. Kena kanker barah, kanker kulit yang mengerikan. Istrinya berkata, kutukilah Allahmu dan matilah. Tapi kemudian dia tahu ya, ketika Tuhan menguji dia keluar seperti emas. Sekarang aku melihat engkau. Akhirnya dia dapat double portion of blessing. Berkat 2 kali lipat ganda. Nah apa?
Apa tujuan Tuhan? Ketika Tuhan ingin kita memiliki hati yang berkobar-kobar. Ya, api itu harus terus menyala, tidak boleh padam. Kenapa? Satu, dengan api itu ya kita bisa hidup dan berjalan dalam iman dan ketaatan. Ibrani 1 ayat 7 berkata, dan tentang malaikat-malaikat, ia berkata yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi angin dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Ya, angin dan nyala api, malaikat-malaikatnya itu terbuat dalam tanda kutip ya. Dikatakan siapakah malaikat-malaikat itu? Ibrani 1 ayat 14 katakan roh-roh yang melayani orang percaya. Ya. Jadi malaikat yang seperti api itu adalah roh-roh yang melayani. Jadi orang kalau dibakar dengan semangat, ada kerinduan untuk mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, beriman kokoh teguh kepada Tuhan. Dan yang paling dahsyat, iman itu dibuktikan dengan apa? Ketaatan. Tadi kita dengar paparan ya, Musa hebat. Ya, bahkan dalam Bilangan 12 ayat 3 tidak ada yang seperti Musa. Di bawah kolong langit, nggak ada yang seperti Musa. Dia yang paling lembut hatinya, dikatakan. Tapi apa yang terjadi, saudara? Kita lihat ya. Ya, kita lihat dengan Musa. Ya, luar biasa. Musa itu berjalan dalam ketaatan. Kalau Tuhan, pertama dia nolak Tuhan 5 kali. 5 kali dia nolak Tuhan. Tapi waktu dia berkata yes kepada kehendak Tuhan, mujizat-mujizat terjadi. 10 tulah terjadi dan Musa dipakai sebagai pembebas Israel. Dan saudara tahu, kalau hari ini saudara tanya kepada orang Yahudi, who is the greatest man in the world? Siapa manusia paling dahsyat di bawah kolong langit? Jawabannya apa? Moses. Musa. Ya. Kenapa? Karena dia jalan dalam ketaatan. Ada lagi nabi yang ketemu sama Yesus tuh. Di puncak kemuliaan. Yang satu Musa, yang satu Elia. Kenapa Elia hebat? Ya. Karena dia juga berjalan dalam ketaatan. Ya. Berjalan dalam ketaatan. Kan kita lihat sebuah kisah dalam Alkitab. Naaman, jenderal Syria, jenderal besar Syria, kena penyakit kusta. Datang kepada Elisa di Israel. Elisa tidak menemui dia bahkan. Ya. Elisa ternyata bukan hamba Tuhan, matre. Padahal Naaman bawa apa coba? Emas satu apa? Emas peraknya satu apa? Kalau sekarang satu mobil. Bayangin kalau ada orang kaya datang ke gereja kita bawa emas satu mobil kira-kira. Disuruh maju ke depan apa enggak? Waktu Luhut mau kebaktian di gereja kami dulu. Ya datang ke Tasik. Wah Menteri Luhut mau ibadah. Waduh udah gempar. Ya gimana nih? Gimana? Kalau betul-betul jadi. Jadi ternyata dia masuk ke gereja tetangga. Gereja kita kan deket-deketan semuanya ya. Dekat kita ada HKBP juga. Ya, ada gereja Katolik, ada HKBP juga, ya. Tapi isunya mau datang ke gereja kami, isunya, ya. Itu baru menteri, ya. Nah ini orang kaya datang, ternyata Elisa nggak matre, nongol juga kagak, ya. Dia nyuruh tumpang kerjanya Naaman, kasih tahu kalau mau sembuh, ya celupin diri 7 kali ke Sungai Yordan, ngamuk jenderal itu, jauh-jauh aku datang, Sungai Abana dan Parpar. Jauh lebih bagus. Ngapain aku pergi ke Sungai Yordan yang bau? Ya, yang sudah pernah pergi ke Yordan, tolong angkat tangan. Berapa kali saya membaptis di Yordan ya, nggak bau juga sih, cuma dinginnya minta ampun, kayak es. Waduh, saya menggigil karena mungkin musim dingin ya. Dan apalagi tiba-tiba bule-bule nongol, ya minta dibaptis juga. Rupanya saya lihat, saya bawa jemaat-jemaat Indonesia baptis, itu bule mau dibaptis nggak ada pendeta. Waduh. Saya bingung juga ya, baptis orang Indonesia kan ngomong pakai bahasa Indonesia, nggak pakai mikir. Ini baptis bule, laki-laki perempuan, aduh harus mikir juga, karena ngomongnya pakai bahasa Inggris. Baptisnya juga ngomong pakai bahasa Inggris. Nah saudara, ternyata apa yang terjadi? Ngamuk. Untung anak buahnya berkata apa? Jenderal, kalau seandainya Nabi itu minta kita yang susah-susah. Minta ayam kepala 3, minta ular kepala 7 misalnya yang susah-susah. Kan kita akan usahakan. Nah ini kan cuma yang gampang. Ceburkan diri dengan humble spirit.
dengan roh yang rendah hati, itu nabi menceburkan diri. Jenderal itu menceburkan diri. 1 kali nothing happen. 2 kali sami mawon. 3 kali nggak terjadi perubahan apa-apa. 4 kali ya tetap begitu. 5 kali sama saja. 6 kali tetap. 7 kali semua penyakitnya cuma lulus 1. Ya, bukan sembuh, tahir. Karena dikatakan kalau sembuh itu, siapa pernah pergi ke Sintanala, rumah sakit kusta yang ada di Tangerang. Yang susternya cantik-cantik semua, orang bule. Ya, cantik-cantik susternya. Tapi pasiennya mengerikan semua. Hidungnya hilang, telinganya hilang, tangannya hilang, kakinya hilang, gak ada semuanya. Itu orang kusta hilang, itu sembuh, tapi hilang semuanya. Tapi ketika Alkitab mengatakan, tahirlah Naaman. Dan kulitnya menjadi seperti baby face. Kulit bayi, mulus, tahir, bukan sembuh. Ya, kalau sembuh masih ada bekas-bekas dan sebagainya. Di balik ketaatan, mujizat terjadi. Di balik ketaatan, berkat Allah dicurahkan. Ya, sepanjang malam Petrus dan murid-murid yang lain menjalaikan nothing, kosong, tidak dapat apa-apa. Tapi begitu Yesus muncul dalam Lukas pasal 5, tebarkanlah jalanmu ke kanan, ke tempat yang lebih dalam. Guru, sepanjang malam kami tidak dapat apa-apa. Dan mereka itu turunan dari nenek moyang nelayan hebat semuanya. Yesus itu tukang kayu, ngerti apa? Tapi karena kau yang mengatakannya, kami lakukan. Dan apa yang terjadi? Perahu mereka hampir tenggelam. Karena ikan terlalu penuh sampai panggil tuh. Perahunya Yakobus dan Yohanes, dua-duanya penuh, dua-duanya hampir tenggelam. Mujizat Allah terjadi di balik ketaatan. Tapi orang yang taat itu karena ada roh yang berkobar. Ya. Ada iman yang kokoh, ada iman yang teguh. Coba kalau nggak ada semangat, nggak ada iman, nggak ada taat. Ya, udah jelas ada tertulis di Alkitab. Ada jemaat ngotot terus soal perpuluhan. Gara-gara dengar apa? YouTube, betul nggak? YouTube kan menyerang perpuluhan terus. Coba lihat YouTube tuh, anti perpuluhan. Kan gampang. Kalau seorang nggak percaya sama perpuluhan, tinggal sobek aja itu. Ratusan ayat tentang perpuluhan disobekin. Ini bukan firman, ini bukan firman. Tapi coba lihat, maaf ya. Di antara ratusan jemaat, ribuan jemaat dulu, di Tasik 1000 lebih jemaat. Lihat aja hasilnya. Ya, lihat aja buktinya. Mereka yang ancur-ancuran ekonominya, padahal gajinya besarnya minta ampun. Gajinya 30 juta, 40 juta, 50 juta. Bahkan dapat 500 juta. Habis semuanya. Kantong bolong. Tapi coba yang setia, saya lihat di sini ya. Dari mulai perpuluhan cuma 800 ribu, naik. Hari ini sudah 9 juta. Dari mulai 1 juta, hari ini sudah 13 juta. Sudah mengerti gak maksud saya? Diangkat terus. Malah sekarang jadi CEO. Dari pegawai biasa. Wah, orang tuanya menentang karena dari gereja Jawa. Gereja kami gak ada gitu-gituan. Ngapain ngasih persembahan ke gereja gede-gede. Tapi saya gak pernah khotbah perpuluhan loh saudara. Baru di sini aja saya khotbah perpuluhan. Di gereja saya pengurus sampai bilang, Bapak jadi gembala kami 18 tahun gak pernah khotbah soal perpuluhan. Ya. Padahal pendeta yang dulu tiap minggu perpuluhan. Kayak gak ada ayat lain. Saya kalau di mimbar gak pernah ngajar perpuluhan. Tapi di kelas SOM saya ngajar perpuluhan di kelas. Ya, supaya jemaat ngalamin Tuhan. Ya, bayangin gaji gede sekali. Puluhan juta tapi hilang terus. Ya, aduh, kemarin yang telepon saya itu. Penghasilannya 100 juta. Ya, lebih, bahkan lebih. Kalau dihitung-hitung tiap bulan. Ya itu karena gak berjalan dalam ketaatan. Kok rasanya tiap bulan hilang aja itu duit kemana ya. Panggil saya Ko. Karena dari kecil manggilnya Ko. Gimana ya Koan? Ya coba aja. Ya, kan firman Tuhan bilang ujilah aku. Tuhan minta diuji, dites. Apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat dari surga. Nah itu orang yang di saya, di gereja kami yang setia itu ngalamin. Diangkat lagi, diutus ke luar negeri terus, hampir tiap bulan ke luar negeri. Ya,
Wah, pergi terus sampai suaminya deg-degan juga ya. Karena pergi 2 minggu, pergi seminggu, pergi terus. Nah saudara, hari ini mari kita berjalan dalam ketaatan. Dan ternyata orang yang taat itu yang rohnya berkobar. Apinya terus menyala ya. Orang yang gak taat itu yang padam. Ya, seperti 5 darah bodoh yang tidak punya minyak. Dan pada waktu mempelai itu datang, pintu tertutup bagi mereka. Saudara, jadi next ya. Mari kita punya hati yang berkobar. Ibadah yang sejati ketika hati kita begitu berkobar baginya. Sehingga yang keluar dari hidup kita apa? Pujian, syukur, dan pelayanan yang radikal. Next. Orang yang punya hati yang berkobar-kobar itu bukan cuma ketaatan iman, tapi punya kasih yang berkobar untuk melayani Tuhan. Ya, dikatakan, jangan hendaknya kerajinanmu kendor, rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Konsekuensi dari roh yang menyala itu melayani. Ya, jadi waktu saya jatuh cinta pertama, dulu saya bukan murid Yesus. Saya mungkin pernah bersaksi di sini ya. Saya dulu muridnya Ko Ping Ho. Ada yang tahu Ko Ping Ho enggak? Enggak tahu ya. Zaman sekarang nggak musim Ko Ping Ho. Saya baca bukunya Ko Ping Ho, sehari itu dari SD, SMP, sehari bisa 30 buku. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Ya. Pas SMP kelas 2, ada yang bagi Alkitab, Gideon. Begitu saya baca ternyata Alkitab lebih seru dari Ko Ping Ho. Ya. Buku silat itu Ko Ping Ho, buku cerita silat. Ya. Yang Shaolin, ya, yang itu Kaipang segala macam. Lebih hebat. Dan saya ditangkap oleh Yesus. Sejak itu saya melayani Tuhan luar biasa saudara. Ya, jadi guru sekolah minggu 16 tahun. Ke cabang-cabang. Saya gak pernah ngajar di pusat. Padahal di pusat anak murid sekolah minggu ratusan. Enak. Tapi saya ditempatkan di cabang-cabang yang jauh. Jauh harus naik sepeda jauh dan sebagainya. Tapi ada sukacita. Ya. Terus hati yang berkobar itu semangat melayani luar biasa. Dan saya bersyukur saya pergi ke Magetan. Magetan itu dekat dengan Tawangmangu tapi sudah dekat dengan Jawa Timur. Dan di Magetan itu ada yang terkenal, hamba Tuhan terkenal. Ya namanya Mak Pit. Dijuluki Sri Kandi GBI. Wah, Sri Kandinya GBI itu dulu. Kenapa? Ini mak tua 70 tahun, buta huruf saudara. Buta huruf. Tapi semangatnya berkobar-kobar luar biasa, melayani Tuhan luar biasa. Ya, jadi kalau dia lihat ada orang buta di pinggir jalan, dia bilang, pakai bahasa Jawa tapi, aku nggak punya uang. Tapi kalau kamu mau celik, terima Yesus. Didoakan celik, waduh bisa melihat lagi. Dia ke Surabaya, di rumah sakit ada dokter divonis nasofaring kanker, mati. Dokter divonis mati oleh dokter lain. Ya, didatangin sama Mak Pit, mau sembuh? Jadi pendeta. Kalau nggak mau jadi pendeta, mati kau. Waduh, orang kayak gitu kan udah divonis mati. Nasofaring. Nah, saya tahu siapa dokternya? Dokter itu masih hidup sekarang. Mapitnya udah mati berapa tahun yang lalu. Tapi dokternya masih hidup sekarang. Jadi pendeta jemaatnya 5.000 orang. Tapi kalau khotbah 3 jam. 5.000 orang dan setiap khotbah ayatnya ratusan ayat. Tahu nggak siapa dokternya? Dokter Yusuf BS. Yang punya majalah Tulang Erisa, Gereja Pantekosta Tabernakel atau apa, ya itu sampai mati dia kirim sembako terus ke Mak Pit. Ya, ini yang cerita sama saya itu Ibu Rems, pimpinan panti asuhan Deborang Lames, anak panti asuhannya 400 orang. Saya berapa kali nginep di panti asuhan itu, ya makan bareng sama anak panti asuhan 400 orang. Itu Ibu Rems cerita, aduh. Kalau saya jalan sama Mak Pit, jantung saya mau copot katanya. Kenapa? Lagi jalan nih mau ke pasar, tiba-tiba dia lihat ada tentara, lagi apel bendera pagi, ratusan tentara. Ya, lagi ini. Dan kalau lagi apel kan ada apa? Ada mic. Tiba-tiba itu Mak Pit nyelonong sudah. Maju ke depan, ibu-ibu langsung, aduh jantung saya mau copot katanya. Ya, tapi mujizat terjadi. Karena dia buta huruf, gimana coba puluhan tahun dia jadi gembala. Gimana caranya? Ini jemaatnya kan ada sarjana hukum, sarjana ekonomi, insinyur, ada dokter. Jadi tiap mau khotbah, Dokter Lukas,
Baca 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 10. Jadi dia nyuruh-nyuruh orang aja suruh baca karena dia buta huruf. Terus stop, baru dia khotbah. Tapi saya kaget waktu saya ke sana. Dia duduk di depan pintu gereja. No, karena umurnya udah 70 tahun lebih. Udah kayak pikun-pikun itu dan sebagainya 70 tahun. Begitu ketemu saya, mulutnya langsung semua ayat dalam Yesaya kebaca semuanya itu. Keluar semua. Saya pikir pendeta hebat manapun profesor juga nggak bisa hafal itu Yesaya. Ya, keluar itu langsung Yesaya. Berapa itu panjangnya luar biasa. Keluar dari mulutnya. Saudara, apinya terus menyala. Apinya itu terus berkobar. Ya, ibu yang sederhana punya api yang menyala dipakai Tuhan luar biasa. Jadi ciri orang yang berkobar. Ya, ciri orang yang punya semangat spiritnya berkobar. Roh pelayanannya juga kuat, Saudara. Rindu melayani Tuhan dan memberikan yang terbaik. Ya, kemarin saya melayani di Kucing itu Sarawak. Selesai saya khotbah itu gereja baptis ya, bukan gereja Bethel. 400-an jemaatnya karena gerejanya cukup besar ya dan banyak. Saya kaget. Begitu saya amin ya, itu pengurus minta foto, tiba-tiba saya lihat ibu-ibu, puluhan ibu-ibu beresin. Itu kursi-kursi disingkirkan semuanya, disapu semuanya. Dan mereka siapin makanan, siapin apa, masak dan sebagainya. Kalau di luar negeri kan habis kebaktian ada makan-makan. Dan bayangin ratusan orang, ya acara segala macam diberesin. Sama, saya pelayanan di Korea. Bapak ini mungkin sering ya Pak Rudi ya, karena dari Jepang. Saya pelayanan di Korea ternyata sama tuh. Ibadah gereja di Korea itu, kalau gereja Indonesia kayak gereja Advent. Siapa yang tahu gereja Advent? Kalau kebaktian, dari pagi sampai sore kan. Gereja Indonesia juga karena jaraknya jauh, pelayanan di Australia juga sama. Ya, Sydney, Melbourne, Perth. Karena habis selesai ibadah selalu ada makan. Yang makan itu ratusan orang. Saya jadi tanya, loh siapa yang masak? Jemaat. Bersihin jemaat. Korea itu mengerikan sekali soal kebersihan. Sampah harus dipilah-pilah sampai 4 biji. Dan masuk ruang ibadah semua harus ganti. Gak boleh pakai sepatu ini. Ganti pakai sandal yang udah disiapin. Semua dibersihin sama siapa? Gak ada koster. Gak ada tukang bersih-bersih. Semuanya jemaat. Jadi saya ingat GPCC. Saudara yang pernah pergi ke GPCC ya. Jemaat 20.000 orang. Selesai ibadah apa yang terjadi? Itu bos-bos langsung berubah. Buka bajunya, langsung bersihin toilet. Padahal dia bos, langsung jadi satpam, langsung jadi tukang parkir. Dia bos punya pegawai 5.000, pegawainya 4.000 kalbe, ya 4.000 orang, 5.000 orang, jadi tukang parkir. Sampai pada waktu mau ngasih duit, kaget. Lu, ya, bos besar jadi tukang parkir. Saya mau tanya, coba kalau saudara punya pegawai 5.000, udah jadi big boss, mau gak jadi tukang parkir sama bersihin toilet? Jujur, boro-boro. Kalau bukan ada roh yang berkobar, roh itu menyala, rindu melayani, what can I do for you? Apa yang bisa kubuat untukmu next? Ada tulisan, mari baca bersama-sama. 2, 3. Sebuah hati yang berkobar, tidak pernah bertanya, haruskah aku melayani? Tapi selalu siap untuk menjawab, kapan aku bisa melayani? Ya, rindu terus melayani Tuhan. Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Yang ketiga, bagian yang terakhir. Ya, saudara, orang yang berkobar bukan saja berjalan dalam iman dan ketaatan, bukan saja punya kasih untuk melayani. Ya, saya pelayanan ke Sumba. Pas saya datang ke sana, mengerikan ternyata. Sumbanya bukan Sumba Barat. Sumba Barat, waduh hijau royo-royo. Tapi Sumba Timur kering, kerontang. Ya, semua orang bilang, aduh mengerikan. Ya, saya melayani sampai lewat 10 gunung. Pantesan pendeta-pendeta kalau habis melayani di sana, langsung vertigo. Ngerti gak vertigo? Muter-muter, muntah-muntah, muter-muter, jalan. Saya melayani bersama hamba Tuhan dari Mawar Saron, Pak Yakub. Anak buahnya Pak Yakub.
Jadi jalan lewat Gunung 10, dia ngamuk-ngamuk terus. Jalan sama saya sambil ngamuk-ngamuk terus. Kenapa sih? Kenapa sih? Oh, ribut terus. Saya bilang dalam hati, kenapa lu ikut? Ngapain? Udah tahu melayani. Tapi pas sampai di sana, saya nangis. Ratusan jemaat. Kita berjalan dari subuh sampai jam 3 sore. Ratusan jemaat datang. Gak ada yang satupun pakai sepatu atau sandal. Cekeran semua. Dan mereka berjalan berjam-jam juga. Dan gerejanya dari apa? Dari tanah. Kursinya dari pring bambu. Mimbarnya dari susunan apa saudara? Botol-botol bekas disusun. Itu temboknya nggak ada tembok. Ya. Jadi bolong-bolong semuanya dari pring bambu. Dan atapnya seng. Begitu kena angin, buka. Begitu kena angin, buka. Dan saya lihat hamba Tuhan yang melayani. Luar biasa. Gembala senior yang ngajak saya ke sana berkata, setiap ada anak seminari datang ke sini, 5 hari udah kabur. 1 minggu sudah kabur, nggak tahan. Terpaksa yang jadi gembala orang setempat. Dan gembala itu melayani Tuhan berpuluh-puluh tahun di sana. Dan saya sedih lihat dia. Tapi terbakar juga, kenapa? Dia pendeta awam. Dia kena penyakit ayan. Sebelum ketemu Yesus. Dan karena penyakit ayan kan susah dikontrol. Dia terbakar. Di pembakaran wajahnya hilang semuanya. Dia pernah lihat gak orang tanpa hidung, tanpa apa-apa. Wajahnya rata. Saudara, mengerikan apa gak lihat wajahnya. Ya, tapi dia setia melayani jemaat itu. Jemaat yang gak punya sepatu, gak punya sandal. Ratusan jalan, penuh. Ya, waduh. Saya sama teman itu tadi rombongan itu ngoceh terus dia. Ngamuk-ngamuk. Saya juga udah gak tahan. Bayangin jalan kaki dari subuh sampai sore naik turun 10 gunung lewatin. Mana tempatnya? No sana deket tuh di balik gunung. Udah sampai balik gunung, no di balik gunung. No di balik gunung. Saudara naik turun. Waduh mengerikannya luar biasa. Tapi begitu lihat ratusan orang. Saudara hati saya terbakar. Saudara orang ini apa dilihat hamba Tuhan ya. Melayani aduh gak ada duit ya. Tapi melayani dengan tulus, murni ya. Karena berkobar. Karena dia rajin doa. Rajin pujian, rajin penyembahan. Orang yang bertahan dalam hadirat Allah tetap akan kuat. Ya. Orang yang ada dalam hadirat Tuhan akan mengalami pemulihan, akan mengalami kesegaran baru. Saudara yang kasih Tuhan. Lihat ya, di hari Pentakosta, 10 hari doa. Dari 500 orang, sisa merotol. Ya, cuma tinggal 120. Mungkin gak ada yang lain gak tahan. Ya. Masa doaku lama-lama. Kemarin ada undangan. Doa puasa di Green Forest 2000 orang. Bapak dapat gak? 2000 orang di Green Forest Bogor. 2000 orang. Doa puasa. Tapi nginepnya di hotel. Bayar hotelnya 600 ya. Dan makan cuma sekali aja pas buka puasa. Ya, waduh. Hebat juga saya bilang. Tapi kan saya ada acara jadi minta maaf gak bisa datang dan sebagainya. Nah saudara ini sekarang 3 hari. Lah itu 10 hari. 10 hari dari 500 orang merosot tinggal 120. Tapi apa yang terjadi? Hari ke-10 angin, the winds is blowing again. Api fire. Api itu menyala-nyala. Luar biasa. Sekali orang kalau mau tetap semangat harus rajin dalam hadirat Tuhan. Katakan amin. Jadi kalau semangat dunia mah gampang ya. Oh, semangat dunia itu ditawarkan luar biasa lewat magnet-magnet. Ya pelampiasan hawa nafsu segala macam hari ini lebih parah ya. Saya lihat kemarin pemaparan luar biasa lewat media, lewat hoax hasilnya mengerikan sudah. Tapi semangat yang datang dari sorga, api yang datang dari sorga itu buah dari persekutuan dengan Tuhan. Ada dalam hadirat Tuhan. Saya baca waktu dulu Catherine Kuhlman ya. Gurunya Benny Hinn. Kan perempuan biasa, perempuan sederhana. Ya, kenapa bisa punya murid namanya Benny Hinn? Ya, karena ternyata ini ibu rumah tangga biasa, rajin di hadirat Tuhan. Dan rupanya itu yang dipraktekkan oleh Benny Hinn waktu dulu ya, sebelum macam-macam kasus. Dan akhirnya Tuhan pulihkan. Dan saudara lihat kan kalau KKR-nya Benny Hinn, penuh Ancol aja penuhnya minta ampun.
Saya dari Tasik bawa berapa bus, penuh sesak luar biasa. Ya, kerjanya cuma nyembah Tuhan terus, betul nggak? Ya, kan dia cuma nyembah terus, dan benar-benar nyembah terus. Khotbahnya sebentar aja, nyembah lagi, nyanyi lagi. Rupanya dia belajar dari Kathryn Kuhlman. Ya, Kathryn Kuhlman juga di ruang doanya cuma menyembah Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan ketika hadirat Allah turun, kuasa Tuhan nyata. Ya, hadirat Tuhan turun. Ada satu anak kerasukan. Ya, waduh, mengerikan sekali. Apalagi pernah satu bapak tinggi besar, kerasukannya macam-macam ya. Ada roh ular, roh singa, roh apa. Itu kantor saya hancur berantakan semuanya. Wow, segala macam. Didoain, ditengkingin nggak bisa. Tapi ketika kita terus memuji, menyembah Tuhan, langsung ngelemas, langsung geletak. Dan apa yang terjadi? Dia sadar, loh kok saya ada di sini gitu. Loh kamu dari tadi berjam-jam saya ada di sini. Nggak sadar tuh banyak sekali orang nggak sadar. Nah ternyata di hadirat Tuhan, dalam pujian dan penyembahan kuasa Tuhan nyata. Ya. Pantesan duet Laslus yang ada di penjara Filipi bisa bikin goncang itu penjara. Sampai pintu-pintu penjara terbuka dan belenggu itu patah. Sore hari ini kalau kita ada dalam hadirat Tuhan, kita akan punya roh yang berkobar. Ya. Menjelang kedatangan Yesus, jangan jadi anak darah yang bodoh. Yang tidak punya minyak dan tidak punya api. Api itu jangan pernah padam. Api itu terus menyala. Ya. Bagaimana memelihara api itu terus berkobar? Dikatakan, jangan padamkan roh. Singkat ayatnya. Bersama-sama katakan, jangan padamkan roh. Ternyata roh bisa dipadamkan seperti lampu. Tadi dimatikan dulu sementara sebagian ya. Seperti lilin bisa dipadamkan. Roh bisa dipadamkan dengan ketidaktaatan. Ya. Tuhan udah ngomong tapi kita terus melawan. Tuhan sudah bicara tapi kita tidak mendengar. Dan Alkitab mengatakan dalam 1 Samuel. Ketidaktaatan. Ya, ini teguran Samuel kepada Saul. Ketidaktaatan itu sama dengan penyembahan berhala. Jadi orang yang tidak taat sama dengan penyembah berhala, sama dengan sihir dan tenung. Bayangin tuh, orang yang tidak taat itu melakukan 3 dosa. Tidak taat, menyembah berhala, melakukan sihir dan tenung. Karena tidak taat. Ya. Jadi kita itu memadamkan, Tuhan udah ngomong. Ya, seperti kemarin, ya, disuruh bersaksi seorang bapak, suruh bersaksi, kan dia lagi latihan PI. Kan kita harus memberitakan Injil. Disuruh bersaksi sama itu loh, Saptam yang di putaran. Besok saja. Besoknya lagi, besok saja. Sudah 3 kali Tuhan ngomong, ayo bersaksi, kuat sekali. Tapi besok saja. Pas hari keempat, kok gak muncul tuh Satpam. Ya itu, bukan Satpam sebenarnya. Yang ngelayanin putaran itu. Terus akhirnya dia tanya tuh sama orang di situ. Bapak yang ini bahasa di sini kemana? Nggak tahu, kemarin meninggal. Waduh, langsung terpukul. Kepantasan Tuhan ngomong sama saya kuat sekali selama 3 hari. Ayo bersaksi sama dia, Tapi dia bilang, besok saja, besok saja. Karena ada yang lebih penting. Padahal jelas banget tuh ya. Saudara, kadang-kala roh Tuhan tuh ngomong. Sunaidesis, suara hati itu suara Tuhan. Tuhan ngomong, tapi kita timbus. Kita diemin aja, nggak dengerin. Nah ini yang memadamkan roh. Ya. Ketidaktaatan memadamkan roh. Kemudian apa? Tidak aktif. Ya. Kembali kepada hidup lama. Kembali kepada hidup dosa. Itu tadi mundur. Ya. Gara-gara judol, pinjol, pay letter. Waduh mengerikan sekali. Ternyata korbannya di Indonesia 80 juta. Ya. Waduh mengerikan ya. Luar biasa. Nah, hidup dalam kebenaran, kenapa? Karena setiap kali kita taat, api itu menyala lagi. Ya, Yesus menyuruh kita dalam firman, terus korbankan. Paulus menulisnya, ya, terus korbankan karunia. Ya. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk terus mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu.
aktif terlibat dalam pelayanan sesuai dengan karunia-Nya masing-masing, ya. Karunia-Nya sederhana, sangat sederhana. Nggak bisa bersaksi, nggak bisa WL, nggak bisa main musik. Tapi cuma ngelatih ini, ngelatih dog, itu ngelatih anjing. Tapi hatinya terbakar untuk melayani Tuhan. Dia datang sama pendeta, saya nggak bisa main musik, nggak bisa WL, nggak bisa khotbah, tapi saya bisa ngelatih anjing. Boleh nggak saya bikin pertunjukan anjing untuk Yesus? Dog show for Jesus. Boleh nggak? Pendetanya bingung, ngapain tuh? Apa itu? Betul, dia bikin pertunjukan. 400 orang yang datang, yang suka sama anjing. Anjing, dikasih pita, dibikin baju bagus, suruh perlombaan, segala macam. Nah pas tengah-tengah, pas istirahat, Injil diberitakan. Dari 400 orang, 50 orang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 50 orang, ya. Waduh, ternyata pelatih apa? Pelatih anjing pun bisa jadi saksi karena hatinya berkobar. Jadi apa saja, ibu-ibu gak bisa ngapa-ngapain, ya, cuma bisanya masak. Tapi hatinya berkobar untuk Yesus, pengen melayani. Nah di kompleks mereka itu ada ribuan pelacur. Ya, kalau sekarang jangan nggak boleh ngomong pelacur. Harus ngomong apa? PSK, pekerja seks komersial. Mereka bikin undangan, mereka udah siapin makanan banyak sekali. Mereka undangin semua pelacur supaya datang. Yang datang cuma 12. Cuma 12 pelacur doang. Secara manusiawi mereka sangat kok cuma 12 pelacur yang mau ikut undangan makan, ya. Tapi puji Tuhan, ketika firman Tuhan diberitakan, 6 orang pelacur bertobat. Ya. 6 orang, berarti 50%. Wah, berarti mereka semangat lagi tuh. Kita bikin lagi aja berikutnya, ya. Undang aja terus. Mereka mungkin diundang pertama nggak datang, undangan berikutnya. 6 orang itu akhirnya sekarang apa coba? Meninggalkan pelacuran, dilatih, menjahit segala macam, dan dipekerjakan di perusahaan jemaat-jemaat. Saudara, tinggalkan dunia hitam. Jadi apapun profesi saudara, Tuhan bisa memakai saudara. Amin. Kalau punya hati melayani dan berkobar. Next, roh yang berkobar adalah kehendak Allah bagi setiap orang yang percaya. Buka hati bagi karya Roh Kudus, ya. Dan komitmen, jangan biarkan api itu padam. Nggak boleh padam, ya. 24 jam harus dirawat terus itu api. Dan untuk merawat api harus ada kayu yang baru, harus ada pengorbanan. Kayu baru, dan harus ada lemak-lemak. No sacrifice, no fire. Tidak ada korban, tidak ada api. Ngerti maksud saya? Harus belajar berkorban kalau mau melihat api. Ya, api dari langit itu turun ketika Elia mempersiapkan korban bakaran. Ya, jadi kalau mau lihat api menyala, revival menyala, harus berani berkorban. Dan ketika kita menabur, maka kita akan menuai. Ya, jangan biarkan roh itu padam sekali lagi. Minta terus Roh Kudus supaya api cinta itu, api cinta mula-mula itu terus berkobar. Api itu terus membara dalam hidup kita. Ya, kalau tadi cinta dunia kan cuma bertahan 3 tahun. Tapi kalau cinta Allah bertahan kekal selama-lamanya. Cinta kuat seperti maut, kata Kidung Agung. Dan Kidung Agung 2 ayat 4 berkata, panjikunya atasku adalah cinta. Jadi cinta Allah agape itu harus terus menyala dalam hidup kita. Ingat kasihnya. Dan sebentar lewat perjamuan kudus, kita diingatkan kembali tentang kasih terbesar. The greatest love story ever told. Ya, kisah cinta terbesar sepanjang masa yang pernah diperagakan di kayu salib bagi saudara dan saya. Mari kita persiapkan hati untuk terima perjamuan kudus. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Kapan getaran cinta Tuhan menggetarkan hati saudara terakhir kali? Jangan biarkan api itu padam. Biar roh itu terus berkobar. Biar api itu terus menyala dalam hati kita. Untuk kita terus berkobar bagi Tuhan. Terus menyala bagi Dia. Sehingga ada iman dan ketaatan. Ada kasih dan pelayanan. Lebih dahsyat lagi untuk menjangkau jiwa-jiwa.
Kuasa Tuhan nyata lewat doa pujian dan penyembahan. Api itu terus terpelihara di hadapan Tuhan. Kasih Tuhan terus mengalir. Bapa, dalam nama Yesus hamba-Mu selesai. Tapi Roh Kudus belum selesai. Terus beracara dan menjamah. Kalau ada api yang sudah mulai redup, mulai pudar, mulai padam, bakar kembali hati kami dengan api Roh-Mu ya Tuhan. Supaya menyala dan berkobar bagi Tuhan. Berkat-Mu atas umat-Mu dan hamba-Mu yang akan memimpin perjamuan sementara. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Sekali lagi katakan Karya terbesar. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kekasih Tuhan, jemaat yang Tuhan kasihi, mari siapkan hatimu. Firman sudah disampaikan. Biarlah hatimu, hatiku, hati setiap kita berkobar bagi Kristus. Sekali lagi katakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Kami buka hati kami. yang tak ternilai, Biar Roh Kudus, Engkau yang memenuhi kami, yang terus menggerakkan hati dan hidup kami bagi memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari pejamkan mata saudara. Seberikan waktu beberapa menit ke depan. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan pagi hari ini. Jelas berkata bagi saudara dan saya, jangan izinkan dan biarkan api yang lain dalam hidup. Tapi mari pagi hari ini kita pastikan api Tuhan, Roh Allah yang bergelora bagi setiap kita untuk terus menggerakkan hidup saudara dan saya untuk taat melakukan firman Tuhan. Sebelum kita terima roti dan anggur perjamuan kudus yang adalah lambang tubuh dan darah Yesus, perjamuan kudus ini mengingatkan setiap kita, saudara dan saya dipersatukan dalam karya Allah melalui korban Yesus di kayu salib. Dan untuk mengingatkan setiap kita bahwa jika Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus hidupmu, menebus hidupku, membebaskan kita dari segala dosa, dan sebagai sarana untuk memberitakan kematian Kristus sampai Ia datang kali kedua. Biarlah pagi hari ini mari kita ucap syukur kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari maju ke depan para pelayan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih. Kami siap menyambut roti dan anggur perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan dibagikan. Karya terbesar
angkat roti di tangan kananmu tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persetujuan dengan tubuh Kristus? Mari makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat anggur di tangan kananmu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari ucap terima kasih. Makasih Tuhan. Makasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari masing-masing buka mulut mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau telah mati bagi kami untuk menebus hidup kami. Kami percaya Tuhan Yesus melalui roti dan anggur pacuan kudus yang telah kami terima. Pagi hari ini hati kami dipulihkan, hidup kami dipulihkan, sakit kami disembuhkan, mukjizat terjadi atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi Kristus Yesus Tuhan kami. Setiap kita yang telah diberkati, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mau mempersiapkan persembahan kita. Kita akan memberi menabur bagi rumah Tuhan. Dan kita akan mendengarkan pengumuman 1 minggu ke depan yang akan ditampilkan oleh tim multimedia. Shalom semuanya, selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir dalam ibadah GBI BKP BCP. Kami berharap agar di ibadah selanjutnya kita dapat beribadah bersama kembali. Yang pertama, hari Selasa kita ada doa terobosan pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya pada hari Rabu pukul 7 malam kita ada menara doa secara onsite di Aserawan West dan online melalui aplikasi Zoom. Pada hari Kamis, kita ada Cool Bible. Pada hari Jumat, kita ada Cool Yobel Glory, Cool Daud, Cool Betsaida, Cool Ecclesia, dan Cool Harapan Indah. Pada hari Sabtu, kita ada Cool Babelan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi gembala Cool masing-masing. Pada hari Sabtu, kita ada Morning Prayer pukul 5 pagi melalui aplikasi Zoom. Pada hari Minggu,
kita akan beribadah kembali di Food Nation lantai 2 Bekasi Cyberpark yang akan dilayani oleh PDM Rachel Sri Susanti dan Pendeta Ing Sriwati. Gereja kita juga melayani pelayanan jemaat seperti baptis selam, doa, dan penyerahan anak. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor sekretariat di atas. Sekian kegiatan GBB KPBCP untuk 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, mari kita bersatu dalam doa. Haleluya. Bapa yang baik, kembali Tuhan kami ucap syukur Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan bagi kami Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan, yang selalu Kau nyatakan bagi kami Tuhan Yesus. Terlebih Tuhan pagi hari ini Tuhan, kami mulai merasakan Tuhan, hadirat-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau hadir Tuhan bagi kami Tuhan, untuk melawat setiap kami, untuk menjamah setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terlebih buat firman-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Firman yang menguatkan kami, firman yang memulihkan kami, firman yang membuat iman kami semakin bertumbuh, semakin bangkit di dalam Engkau Tuhan. Biar Tuhan firman-Mu pagi hari ini Tuhan, firman Tuhan yang tidak sia-sia Tuhan Yesus, tetapi firman yang membangun setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, kami mau bersatu hati, kami mau angkat tangan kami Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi hamba-Mu Tuhan, yang saat ini Tuhan Yesus, yang sudah hadir Tuhan memberitakan firman-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami angkat tangan kami Tuhan untuk memberkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Andreas Setiawan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Engkau memberkati hidupnya Tuhan, memberkati pelayanannya Tuhan. Kemanapun hamba-Mu Tuhan Engkau utus Tuhan, biar nama-Mu yang dipermuliakan, nama-Mu yang ditinggikan Tuhan. Dan akan banyak jiwa-jiwa Tuhan yang dipulihkan, yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terus Tuhan Engkau membawa hamba-Mu ini Tuhan semakin naik Tuhan, dan semakin lebih dahsyat Tuhan. Berkati dalam kesehatan, kekuatan yang baru, dan umur panjang Tuhan limpahkan dalam hidupnya Tuhan. Apapun yang diperbuatnya, semuanya muliakan Tuhan. Tuhan tutup bungkus hamba-Mu Tuhan Yesus beserta keluarga besarnya Tuhan Yesus. Biar dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang sudah hadir Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau memberkati jemaat-jemaat-Mu dengan luar biasa Tuhan. Kau memberkati Tuhan dalam kesehatan Tuhan Yesus. Tuhan kami percaya Tuhan, di saat firman yang sudah ditabur Tuhan bagi jemaat-jemaat-Mu Tuhan, jemaat-jemaat-Mu Tuhan akan dipulihkan, dilawat, dijamah oleh Tuhan. Biar Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan angkat bebannya, yang bermasalah Tuhan Engkau jalan keluarnya. Kami percaya Tuhan, jemaat-jemaat-Mu datang Tuhan tidak sia-sia Tuhan, tetapi mereka pulang Tuhan akan membawa berkat-berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, berkati tempat ini Tuhan. Tuhan terus pakai tempat ini Tuhan bagi kemuliaan. Tuhan berkati juga persembahan kami Tuhan. Biar Engkau kuduskan Tuhan persembahan ini Tuhan, untuk kami pakai Tuhan untuk berlebar kerajaan-Mu ini Tuhan Yesus. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan, berkati usaha dan pekerjaan Tuhan, Engkau membuatnya berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami Tuhan akan kembali dari tempat ini. Kami mau menerima berkat-Mu dari hamba-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya, amin. Dan kiranya
dan terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus yang terus menyertai saudara mulai dari pagi siang hari ini sampai Maranatha Yesus Kristus datang kali kedua menjemput kita dan memerintah bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati dan menjadi berkat sama-sama katakan amin. Salam kiri kanan saudara, selamat berhari Minggu terus berkati. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.